Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabella Faustina, NIM 10182400043 dari kelas TT0701. Pada video ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas saya yang berjudul Analisis Klasifikasi Level Permintaan Produk pada Toko Madura berbasis algoritma Random Forest. Saya akan membahas mulai dari dataset yang digunakan, fokus analisis sesuai NIM saya, proses processing data, visualisasi, model yang dijalankan, hasil evaluasi, hingga kesimpulan akhir. Dataset yang saya gunakan merupakan data transaksional primer yang saya kumpulkan langsung dari operasional Toko Kelontong atau Toko Madura pada tanggal 10 Juni 2026. Data ini dicatat secara real dari seluruh aktivitas perdagangan harian, mencakup berbagai produk kebutuhan pokok seperti kebutuhan rumah tangga, makanan, bahan masak, dan minuman. Setiap baris dalam dataset ini menyimpan informasi penting antara lain nama produk, kategori barang, harga satuan, jumlah yang terjual, total transaksi, hingga jumlah stok yang tersedia. Karena bersumber langsung dari lapangan, dataset ini menjadi representasi yang akurat dari dinamika pasar mikro di lingkungan toko tersebut, sehingga valid digunakan sebagai dasar permodelan prediktif. Setiap mahasiswa memiliki fokus analisis individu yang berbeda, ditentukan berdasarkan digit akhir NIM. Untuk NIM saya yang berakhiran 3, fokus analisis diarahkan pada tema klasifikasi, kategori layanan, kategori produk, dan level permintaan. Berdasarkan tema ini, analisis saya diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis seperti produk atau kategori apa yang paling sering dibeli pelanggan, bagaimana pola belanja pelanggan dalam satu waktu transaksi, serta kategori produk mana yang memiliki loyalitas tinggi dan mendorong frekuensi kunjungan pelanggan. Tujuannya adalah memahami perilaku belanja konsumen agar pemilik toko dapat menentukan strategi penataan barang, produk promosi yang tepat sasaran, dan optimalisasi stok berdasarkan tren permintaan. Sebelum data diolah ke dalam model, saya melakukan beberapa tahapan processing agar data bersih dan siap digunakan. Pertama, pembersihan nama kolom, yaitu menghapus spasi tambahan pada nama kolom agar konsisten saat dipanggil dalam kode. Kedua, normalisasi kategori, menggunakan fungsi .str.strip buka kurung, tutup kurung agar penulisan kategori seperti makanan dan makanan terbaca sebagai satu kelompok yang sama. Ketiga, penanganan nilai kosong, yaitu menghapus baris data yang tidak lengkap agar tidak mengganggu proses training model. Keempat, transformasi tipe data, memastikan kolom harga, jumlah stok, dan jumlah terjual berformat angka yang benar. Kelima, pemfilteran dataset, hanya menggunakan kolom yang relevan dengan fokus analisis. Dan terakhir, validasi data, mengecek duplikat serta nilai yang tidak logis seperti stok bernilai negatif. Selanjutnya, saya melakukan visualisasi data untuk menerjemahkan angka transaksi menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Visualisasi pertama adalah bar chart distribusi penjualan per kategori yang menunjukkan kategori produk dengan transaksi terbanyak dan paling sedikit. Kedua, grafik top 10 produk terlaris yang membantu mengidentifikasi produk-produk yang menjadi daya tarik utama pelanggan ke toko. Ketiga, network graph hubungan antar produk
Sebagai pendukung, market basket analisis menunjukkan produk-produk yang sering dibeli bersamaan dalam satu transaksi. Data terakhir, scatter plot evaluasi model yang membandingkan nilai stok aktual dengan stok hasil prediksi model. Untuk pemodelan, saya menggunakan algoritma Random Forest Regressor. Model ini dipilih karena mampu menangani data yang bersifat non-linear dan kompleks yang umum ditemukan pada data transaksi toko kelontong. Random Forest bekerja dengan membangun banyak decision tree. Dalam kasus ini menggunakan 100 pohon keputusan atau N estimator 100, lalu menghasilkan prediksi dari rata-rata seluruh pohon tersebut, sehingga hasilnya lebih stabil dan tahan terhadap overfitting. Fitur yang saya gunakan sebagai input adalah harga, jumlah terjual, dan total transaksi untuk memprediksi target variabel, yaitu jumlah stok. Dataset dibagi menjadi 80% data dan 20% data uji, agar model dapat dievaluasi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Berdasarkan hasil implementasi, diperoleh nilai evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, mean squared error atau MSE sebesar 279,01 menunjukkan rata-rata kuadrat selisih antara stok prediksi dan stok aktual. Yang kedua, mean absolute error atau MAE sebesar 11,63 yang berarti rata-rata kesalahan prediksi model berada pada kisaran 11 hingga 12 unit stok. 3. Ada R-squared atau R2 sebesar 0,7355 yang menunjukkan model mampu menjelaskan sekitar 73,5% variasi jumlah stok berdasarkan fitur harga, jumlah terjual, dan total. Pada scatter plot terlihat titik-titik prediksi cenderung berkumpul mendekati garis diagonal yang menandakan model mampu melakukan generalisasi dengan cukup baik terhadap data transaksi yang bervariasi. Sebagai kesimpulan, implementasi model Random Forest pada data transaksi toko Madura berhasil memberikan instrumen kuantitatif yang cukup andal bagi pemilik toko dalam memprediksi kebutuhan stok. Dengan nilai R2 sebesar 0,7355, model ini dapat menjadi alat bantu pendukung keputusan untuk mengurangi resiko overstock yang menahan modal usaha sekaligus mencegah out of stock yang berpotensi menghilangkan peluang penjualan. Secara strategis, hasil ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi machine learning sangat relevan untuk mendukung manajemen inventaris toko kelontong, mengubah pengambilan keputusan dari yang semula berbasis insting menjadi berbasis data. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis klasifikasi level permintaan produk pada toko Madura. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.